Icap. Icap mahal dari Papua. Sepatah kata kami ucap, semoga berguna untuk kalian semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Berdirinya kami di sini ialah menampilkan hasil diskusi kami. Baik, sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lilo Putugita Julianti, saya absen 34. Saya Komang Ucana Hayu Pada, nomor absen 24. Saya Imaden Yanka Pratnyana, nomor absen 12. Nah, saya Ketut Teja Wiradi Putra, absen 9. Saya Ibu Setia Gomrah Bapak Sana, nomor absen 6. Nah, pada lagi kali ini, adapun yang akan kami lakukan ialah yang pertama, kami akan menampilkan hasil PPT kami. Yang kedua akan ada sesi tanya jawab, dan yang ketiga akan dilaksanakan dengan quiz game. Baik, presentasi kami akan dimulai. Jadi kami memohon perhatian untuk kalian semua. Adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan tumpang tindih antar peraturan. Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis. Artinya, hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang memiliki dan terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 kami akan melaksanakan sesi tanya jawab. Baik, silakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Tugasita, absen 36. Mohon izin bertanya, bagaimanakah contoh penyimpangan dari hubungan antar regulasi? Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kadiana Putri, absen 19. Di sini saya akan menanya pada bagian kedua urusan pemerintahan absolut. Contoh dari bagian E, moneter dan fiksi nasional itu apa? Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang bertanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya dan dijelaskan bahwa regulasi tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada hubungan yang tidak boleh saling bertentangan. Bisa disebutkan salah satu contoh hubungan yang tidak saling bertentangan tersebut? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan yang pertama. Korupsi atau ketika penjabat atau pemerintah individu yang memiliki wewenang menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi itu merupakan penyimpangan dalam hubungan antar regulasi. Bisa diterima? Jadi untuk pertanyaan nomor 2 itu, contoh dari penerapan kebijakan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi saat harga-harga naik secara signifikan. Dapat diterima jawabannya? Tidak boleh bertentangan. Tidak. Baik, mohon izin menjawab sebelumnya pertanyaan dari kelompok 3 mengenai hierarki yang tidak boleh bertentangan, yaitu contohnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana yang paling atas itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Itu peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawaban dapat diterima.
sesi tanya jawab tadi, kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada UJ, Anastasia, dan Ani telah memberikan pertanyaan. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan kuis yang dimana itu akan menguji seberapa pemahaman kalian mengenai materi kami. Baik, karena sudah semua kelompok yang masuk, jadi kuisnya kami akan mulai. Oke, udah siap semuanya?
Semuanya lihat sini. Senyum. Pura-pura bahagia. 1, 2, 3. Cekrik. 1, 2, 3. Cekrik. Beri plus nomor 5. Terima kasih nomor 5 menyajikan materi dengan Kahoot. Ya. Jadi walaupun materi Kahoot atau game Kahoot sudah biasa, tapi kalau dikemas dengan bagus pasti akan menyenangkan dan akan memberikan motivasi untuk belajar. Jadi ada kompetisi di sana. Gitu ya. Nah, sebelum kita simpulkan, sebelum kita akhiri materinya, saya akan menguatkan materi dari penanya. Seperti penanya pertama. Bagaimanakah contoh penyimpangan terhadap hubungan antar regulasi? Contoh penyimpangan. Jadi salah satunya itu dengan menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power. Gitu ya. Itu salah satunya. Tadi saya sampaikan juga itu dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Itu salah satu juga contoh penyimpangan hubungan antar regulasi. Kemudian juga ketika membuat peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai dengan yang di atasnya. Kan di dalam asas hukum itu ada 3. Yang pertama itu adalah aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Makanya menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ada hierarkinya di sana. Pertama Undang-Undang Dasar, kemudian di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya itu ada Undang-Undang garis miring Perpu, kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, setelah di bawahnya peraturan presiden, kemudian ada Perda provinsi dan Perda kabupaten. Perda kabupaten tidak boleh bertentangan dengan yang di atas itu, atau baliknya Perda bupati ke provinsi juga tidak boleh yang di atasnya. Artinya bahwa di dalam asas hukum tidak boleh yang di bawah bertentangan yang di atas sesuai dengan hierarki itu. Itu yang pertama. Kemudian ada asas hukum yang kedua di mana yang umum akan yang spesial itu akan mengabaikan yang umum. Gitu? Yang khusus itu akan mengabaikan yang umum. Contohnya, ketika bicara hukum pidana, ada hukuman pokok, hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara 20 tahun penjara, denda dan seterusnya. Tetapi ketika bicara undang-undang pidana anak, ini khusus untuk anak ini. Jadi hukuman itu tidak boleh hukuman mati gitu. Nanti mungkin apakah dia kerja sosial atau apalah pembina dan lain sebagainya. Artinya undang-undang hukum pidana secara umum akan diabaikan oleh undang-undang pidana anak. Ya, yang umum ini diabaikan oleh yang khusus. Kemudian ada asas yang mengatakan bahwa yang baru mengabaikan yang lama. Gitu. Contohnya, dulu kan ada undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi hierarkinya sama tadi itu. Cuma tidak ada TAP MPR di sana. Kemudian muncul undang-undang yang baru namanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Sama materinya, berarti Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ini akan diabaikan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Saya kira itu ya. Itu biar cepat dikit deh waktunya karena sangat mepet. Yang kedua. Ya. Pada bagian kedua di urusan pemerintah absolut, apa contoh bagian dari moneter dan fiskal nasional? Ya, ini. Ketika bicara tentang kewenangan absolut pemerintah pusat itu ada beberapa yang tidak boleh dilaksanakan oleh daerah khusus misalnya punya. Yang pertama adalah kebijakan luar negeri. Ketika bicara tentang kebijakan luar negeri, politik luar negeri itu adalah pusat yang punya, daerah tidak boleh. Yang kedua tentang moneter, tentang mata uang. Jadi yang boleh menetapkan mata uang itu adalah pusat. Suku bunganya berapa? Nama mata uangnya apa? Jadi rupiah. Nggak boleh daerah bikin, kalau di Bali bikin uang kepeng, nggak boleh. Nggak boleh pakai uang kepeng sebagai alat pembayaran yang sah. Gitu kan? Kemudian fiskal, tentang perpajakan.
pajak barang mewah, pajak penghasilan, pusat yang menentukan, tidak boleh daerah. Kemudian ada keamanan. Jadi polisi itu adalah pusat yang mengatur. Tidak boleh di Bali, mungkin contohnya di Bali ingin mengangkat polisi maka pecalang diangkat, tidak boleh, harus pusat. Gitu. Ketika ada seleksi calon taruna atau bintara itu pusat. Kemudian juga TNI tentang pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan juga pusat yang menentukan. Jadi itu adalah kewenangan-kewenangan pusat yang tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Termasuk juga kamu tadi tentang moneter dan fiskal. Oke? Jadi bicara tentang mata uang dan pajak itu semua dari pusat. Ketika sekarang menentukan ada barang mewah masuk ke Indonesia, contohnya mobil mewah atau apapun yang mewah itu, daerah tidak boleh menentukan, pusatnya, itu kewenangannya. Kemudian juga suku bunga, berapa sih suku bunga untuk tabungan, suku bunga untuk deposito, gitu, itu pusat menentukan, bukan daerah. Sekarang itu, ya. Terus siapa lagi? Ya. Jadi untuk pertanyaannya itu, jadi hierarki dikatakan hal yang tidak boleh bertentangan. Yang dimaksud hal yang tidak boleh bertentangan ini contohnya apa? Nah, kemarin banyak menteri dalam negeri membatalkan perda di Indonesia, peraturan daerah. Kenapa dibatalkan peraturan daerah itu? Mungkin di Aceh, kemudian di Jawa Tengah, setelah itu di Jawa Barat. Itu banyak kemarin dibatalkan. Kenapa? Karena perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, ternyata bertentangan dengan undang-undang. Karena tadi saya sampaikan bahwa hierarkinya bahwa yang paling tinggi undang-undang dasar, kemudian di bawahnya TAP MPR, kemudian selanjutnya adalah undang-undang dan perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, setelah itu ada peraturan presiden, baru perda. Nah, perda ini banyak yang bertentangan dengan undang-undang, maka banyak dibatalkan. Karena apa? Karena tidak boleh bertentangan sesuai dengan hierarki. Oke? Jadi hierarki dan regulasi itu tidak boleh yang bawah bertentangan yang di atas. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu asas hukum di Indonesia itu adalah yang peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atas. Saya kira itu dulu, paham ya? Baik anak, kalau ada pertanyaan, ya. Nah sekarang apa sih yang bisa kita simpulkan dari sini? Bahwa ketika kita membuat aturan tidak boleh seenaknya, apapun itu. Ketika kita membuat aturan tentu tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Siapa tahu mungkin anak-anak di rumah ada seperti bikin aturan, bikin ADART, tentu tidak boleh bertentangan dengan awik-awik yang ada di desa. Kita di sekolah, anak-anak di kelas membuat aturannya. Peraturan yang ada di kelas tidak boleh bertentangan dengan peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Karena tata tertib sekolah inilah peraturan tertinggi yang ada di sekolah kita. Oleh karena demikian, kalian membuat peraturan di kelas tidak boleh bertentangan itu. Atau juga saya dengan anak-anak membuat kontrak belajar ketika awal pertemuan kita dulu, tentu juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di sekolah ini, yaitu yang peraturan tertinggi namanya tata tertib sekolah. Nah, oleh karena demikian maka mudah-mudahan dengan belajar tentang hierarki dan hubungan antar regulasi ini, anak-anak bisa memahami bagaimana sih cara kita ketika anak-anak ingin membuat sebuah kesepakatan, membuat sebuah peraturan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih buat kelompok 5, sekali lagi berikan aplaus buat kelompok 5. Silakan tutup ya. Oke, sekian pemaparan hasil diskusi dari kami. Kami tutup dengan para Mas Santi. Oh, Santi.